Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Pramudia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Saya akan membahas yang pertama definisi ikatan kimia, yang kedua jenis-jenis ikatan kimia, dan yang ketiga proses terbentuknya ikatan kimia. Yang pertama, definisi ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang kuat antara atom-atom tertentu bergabung membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Dua atom atau lebih dapat membentuk suatu molekul melalui ikatan kimia. Ikatan kimia terjadi karena penggabungan atom-atom yang membentuk molekul senyawa yang sesuai dengan aturan oktat. Dalam pembentukan ikatan kimia, golongan gas mulia sangat sulit membentuk ikatan kimia. Diduga bila gas mulia bersenyawa dengan unsur lain, tentunya ada suatu keunikan dalam konfigurasi elektronnya yang mencegah persenyawaannya dengan unsur lain. Selanjutnya ada jenis-jenis ikatan kimia. Jenis-jenis ikatan kimia yang pertama, ikatan primer. Ikatan primer adalah ikatan kimia di mana ikatan antar atomnya relatif besar. Ikatan primer ini terdiri atas ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Yang kedua, ikatan sekunder. Ikatan sekunder adalah ikatan antar molekul. Gaya ikatan sekunder timbul dari dipol atom atau molekul. Pada dasarnya, dipol listrik timbul jika ada jarak pisah antara bagian positif dan negatif dari sebuah atom dan molekul. Semakin kuat gaya tarik antar molekul, semakin sulit untuk memutuskannya, sehingga mengakibatkan semakin tinggi titik leleh maupun titik didih suatu senyawa. Jenis-jenis ikatan primer. Yang pertama, ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Ikatan ion terjadi antara unsur logam dengan unsur non-logam. Yang kedua, ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang sangat kuat di mana gaya antar atomnya ditimbulkan dari penggunaan bersama elektron. Ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam, serta mempunyai perbedaan elektronegativitas yang kecil. Yang ketiga, ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia di mana gaya antar atomnya terbentuk karena penggunaan elektron bersama-sama tetapi tanpa memiliki arah yang tertentu. Ikatan logam merupakan akibat dari adanya tarik-menarik muatan positif dari logam dan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Selanjutnya ada jenis-jenis ikatan sekunder atau gaya tarik antar molekul. Yang pertama, gaya London atau gaya dispersi. Gaya London atau gaya dispersi adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul dalam zat yang nonpolar. Contohnya adalah hidrogen, metana, gas-gas mulia seperti helium dan sebagainya. Yang kedua, ikatan hidrogen, yaitu suatu gaya antar molekul yang relatif kuat terdapat dalam senyawa hidrogen yang mempunyai keelektronegatifan besar, yaitu fluorin, oksigen, dan nitrogen, misalnya dalam HF, H2O, dan NH3. Yang ketiga, ikatan atau gaya van der Waals. Gaya-gaya antar molekul secara kolektif disebut juga gaya van der Waals. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya London, gaya dipol-dipol, dan gaya dipol terimbas semuanya tergolong gaya van der Waals. Selanjutnya, proses terbentuknya ikatan kimia. Yang pertama, ada ikatan ion. Natrium tergolong unsur logam dengan energi ionisasi yang relatif rendah, artinya mudah melepas elektron. Di lain pihak, klorin adalah unsur non-logam dengan daya tarik elektron yang relatif besar, artinya klorin mempunyai kecenderungan besar untuk menarik elektron. Ketika natrium direaksikan dengan klorin, klorin akan menarik elektron dan natrium. Natrium berubah menjadi ion positif atau Na+, sedangkan klorin berubah menjadi ion negatif atau Cl-. Ion-ion tersebut kemudian mengalami tarik-menarik karena gaya Coulomb sehingga membentuk NaCl, seperti pada gambar di samping. Dari kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ikatan ion terjadi karena adanya suatu gaya elektrostatis dan ion yang berbeda muatan atau positif dan negatif. Lalu yang kedua ada ikatan kovalen. Pembentukan ikatan dalam molekul H2 tidak melalui pelepasan dan penyerapan elektron. Sebagai unsur non-logam,
Atom-atom hidrogen mempunyai daya tarik elektron yang cukup besar, oleh karena pasangan elektron yang terbentuk ditarik oleh kedua inti atom hidrogen yang berikatan. Kedua atom tersebut menjadi saling terikat. Ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron ini yang dimaksud dengan ikatan kovalen, seperti pada gambar yang sudah tertera. Lalu, yang terakhir ada ikatan logam. Ikatan logam terjadi karena adanya dilokalisasi elektron. Sebagaimana telah diketahui bahwa unsur logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga kulit terluar atom logam relatif longgar. Kejadian seperti itu memungkinkan elektron valensi dapat berpindah-pindah. Mobilitas elektron dalam logam sangat bebas, menyebabkan elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lain, atau disebut juga delokalisasi. Elektron-elektron valensi yang mengalami delokalisasi disebut membentuk satu awan yang membungkus ion-ion positif logam di dalamnya, seperti pada gambar sudah tertera. Sekian dari saya, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.